Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada, dan tetap semangat. Sore ini, tim nasional di bawah asuhan pelatih asal Korsel Sintayong akan melakoni laga pertama di grup A Piala AFF melawan Kamboja. Bagi Kamboja, ini bukan pertandingan pertama, ini pertandingan kedua mereka setelah mengalahkan Filipina 3-2 di markas mereka. Tapi bagi Indonesia ini laga yang penting, karena baru memulai pertandingan pertama. Dan ketika bermain di Gelora Bung Karno, di mana kita menjamu Kamboja, saya rasa ini harus kita lewati dengan kemenangan. Tidak ada kata lain, tidak boleh imbang, apalagi kalah. Karena kemenangan pertama ini akan menentukan langkah kita selanjutnya untuk bisa menapaki dengan target lolos dari grup. Dan kalau bicara lolos saya pikir bisa. Karena di grup ini kan diambil dua. Baik di grup A dan grup B. Lawan berat ya, kalau kita bisa melewati Kamboja ini hanya ada Thailand. Yang sebelumnya mengalahkan Brunei Darussalam 5-0 di Kuala Lumpur. Jadi kita hanya akan berhitung melawan Thailand karena pertandingan kedua setelah melewati Kamboja. Kita bertarung melawan Brunei di Kuala Lumpur. Sebelum menjamu kembali Thailand. Itulah untungnya bagi kita dalam undian, dalam jadwal yang ada bahwa kita bermain di Jakarta. Walaupun bermain di Jakarta, tapi kita tidak boleh lengah memberikan kesempatan kepada lawan-lawan untuk bisa mencuri poin. Atau kita tertahan di sini. Ya, baik melawan Kamboja dan Thailand. Nah, kita berpikir dulu sekarang satu-satu. Kamboja, baru kita berpikir Brunei Darussalam, baru Thailand, dan nantinya Filipina di Manila. Nah, Kamboja ini kita harus hantam, artinya harus di atas 1 gol. Ini penting, dan kalau bicara dengan kualitas pemain, saya tidak meragukan. Ya, bagi tim asuhan Sintayong ini, di atas Kamboja. Memang Kamboja saat ini punya manajer mantan pemain top dari Jepang, Keisuke Honda. Kemudian pelatih mereka Ryo Hirose, ya pelatih dari Kamboja, ini tentunya sudah menyiapkan taktik strategi mereka bagaimana cara meredam Indonesia di GBK. Tapi apapun strategi dan taktik yang mereka siapkan, kemudian ada masalah dalam 2 hari yang lalu ketika mereka baru tiba, ditelepon katanya jam 4 subuh, ada gangguan, ternyata tidak ada jawaban, seakan-akan ini mengganggu mereka, menteror mereka, ada intimidasi. Itu yang coba diungkapkan oleh Keisuke Honda. Intimidasi apa, saya pikir tidak ada. Ya, kalau bisa mengatakan bahwa kita mengganggu mereka, nggak ada. Ya, karena saya pikir di sini terlepas dari itu memang benar, ya kita tidak mungkin akan melakukan demikian. Karena Kamboja ini kita akan menang, bukan terlalu mendahului mereka atau terlalu pagi, terlalu yakin, tapi kita akan menang. Main di kanan dengan kekuatan kita, dukungan supporter yang luar biasa, fanatisme supporter. Ini kita akan melakukan perjalanan pertama dengan baik. Kita akan menghantam mereka. Bahkan saya terlalu yakin ya, di atas 1 gol kita akan menang melawan Kamboja. Lihat aja nanti. Ya. Memang kita harus optimis ini, sepak bola itu bisa terjadi apapun di lapangan. Kita memang terlalu yakin bisa aja berubah di lapangan. Tapi Kamboja yang kita hadapi. Kalau mungkin Vietnam atau Thailand ya kita tidak boleh terlalu gegabah, berlebihan di sini. Tapi kalau dengan Kamboja ya tanpa mendahului, tanpa menganggap enteng, menganggap remeh mereka. Tapi saya bilang sekali lagi, kualitas kita tuh di atas mereka. Ya, apalagi bermain di Jakarta. Ini menjadi milik kita. Ya, kita harus bisa menamatkan perlawanan mereka untuk kita hajar habis di Jakarta. Karena kesempatan ini hanya datang 1 kali ketika kita menjadi tuan rumah. Juga termasuk nantinya kita menjamu Thailand sebelum kita 2 kali tandang ke Kuala Lumpur dan ke Rizal Memorial di Manila menghadapi Filipina. Nah, kalau bicara dengan starting 11, lagi-lagi sekarang kan sudah penentuan. Saya rasa 99% STY itu tidak akan mengubah dari apa yang sudah pernah saya ungkapkan di video saya tentang kemungkinan besar starting 11-nya akan dimainkan. Ya. Apalagi ini kan laga yang krusial pertama di mana memfokuskan untuk mengharuskan kita bisa mendapatkan 3 poin dan menang di sini ya. Di belakang itu Nadeo. Saya pastikan ini akan tidak berubah. Memang ada penjaga gawang, ada Riyandi di sana, ada Sahrul yang ada di belakang Nadeo. Tapi Nadeo yang akan ditampilkan pertama. Di kanan saya pastikan Asnawi Mangku Alam tidak akan berubah.
Ya, dan kalau ini terjadi bisa aja ya Asnawi bisa menjadi kapten kesebelasan atau tetap di Fakhrudin. Ya, tidak mempersoalkan soal itu tapi di kanan. Sekarang kita bicara dengan bek kiri. Pratama Arhan agak bermasalah memang. Di sempat latihan tersendiri, tidak cedera berat, mungkin ringan, hanya perlu pemulihan, penyegaran, dan dia kemarin sudah ikut latihan. Bahkan dalam latihan tertutup ya di GBK. Nah, kalau dia tidak dimainkan, katakan mainkan di babak kedua, pilihan itu ada dua bagi STY. Pertama Edo, pemain dari Rans. Kedua Yakub Sayuri, pemain dari PSM Makassar. Kalaupun disuruh pilih, saya pilih alternatif kedua, Yakub Sayuri. Karena kan dia sudah teruji ketika tampil di FIFA Matchday September lalu. Menghadapi Curaçao, baik bermain di Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, kita menang, dan juga bermain di Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, dan kita bisa menang 2 kali. Dan Yakub bermain dengan top, dengan bilang. Bahkan dia bisa bermain di 2 posisi yang berbeda. Pertama bisa bermain di kiri, dan kedua bisa dimaksimalkan di kanan ketika Asnawi tidak ada. Nah, ketika Pratama Arhan yang masih diragukan, tidak bisa ditampilkan sejak awal, mungkin Yakob menjadi pilihan utama. Syukur-syukur kalau memang pada saat nanti, sore ini, Pratama sudah dinyatakan siap 100%. Dan dia akan tampil, membela tim nasional Indonesia untuk ada di posisi bek kiri. Saya rasa STY akan memberikan kesempatan untuk seorang Pratama. Itu yang ada di posisi belakang. Kalau bermain dengan 4 pemain belakang, itu pasti Jordi Amat dan Fakhrudin yang menjadi pilihan utama. Ya, ini kalau bermain dengan 4-3-3 katakan. Nah, 3 gelandang itu, ya itu akan dimainkan Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Ini luar biasa kalau 3 pemain ini yang tampil secara bersamaan di starting line up. 3 di depan, Spaso bermain sebagai nomor 9, ada Witan, dan juga Sadil bisa dimainkan. Tapi alternatif lainnya, Egy yang ada di sana. Siapapun yang ada di depan, pasti Spaso dan Witan adalah tidak tergantikan, tinggal tergantung STY memilih yang mana lebih dulu. Sama aja, mau Sadil duluan atau Egy duluan, ini sesuai dengan keinginan, skenario dari STY kan, karena dia lebih tahu dengan kondisi pemain terakhir untuk ditampilkan melawan Kamboja. Jadi itu saya pikir dengan starting 11 buat tim nasional kita yang akan tampil melawan Kamboja. Nah, Kamboja tidak akan bergeser juga dari starting 11 yang ditampilkan oleh Rio Hirose dalam pertandingan pertama mereka menghadapi Filipina. Kalau bisa melihat di sini penjaga gawang mereka kan bermain dengan 3-4-3. Nah, kita juga sebenarnya bisa dengan 3-4-3. Kalau 3 back tuh Rizky Ridho akan masuk. Ya, bermain bersama Fakhrudin dan Jordi. Ya, kalau bermain dengan 4 posisi gelandang, Asnawi akan didorong bersama Yakob. Akan bermain dari posisi ini. Dengan Mark Locke bersama dengan Ricky Kambuaya. Mungkin Rahmat Irianto masuk di babak kedua sebagai super sub. Nah, 3 di depan ya itu tadi. Spaso, Witan, Egy atau Sadil. Ya, pilihan itu ada. Ya, kalau bermain dengan 3-4-3. Karena Kamboja juga akan bermain dengan taktik pola yang sama yang akan ditampilkan oleh Rio Hirose ini. Nah, penjaga gawang mereka itu Kao Sokzela. Ini akan menjadi penjaga gawang. Kemudian kalau bermain dengan 3 belakang itu Sambates yang ada di sana. Kemudian Chang Chef Choun. Ya, itu 3. Kemudian Soe Visal. Ini kapten kesebelasan dari Kamboja. 3 pemain belakang. Yang 4 di tengah mereka itu Yo Muslim. Kemudian Om Champolin, ya, kemudian Zos Sohana, dan Seut Baraing. Itulah 4-nya pemain tengah mereka. Di depan ada Chang Thea Seung, kemudian Reong Bun Heng, yang membuat 2 gol brace ke gawang Filipina, dan satu lagi Pisot Lim. Pemain-pemain ini memang yang terbaik di dalam starting 11 Kamboja. Nah, yang perlu diperhatikan, saya sudah bilang juga kemarin, sebelumnya ini, di 2 video sebelumnya kalau nggak salah itu, Reong Bung Hen ini harus diawasi pergerakan dia. Karena ini pemain yang cepat, yang berbahaya. Naluri mencetak gol dia bagus. Ya, tetapi kalau mematikan, saya pikir bola tidak akan sampai ke Reong Bung Hen dengan memperlambat di tengah itu harus dihajar habis itu, ditekan habis. Pressing kita harus tinggi bermain di sini. Kita ada Om Champolin dan Sos Sauna ini 2 pemain yang bagus, yang mengatur ritme bagi Kamboja. 2 ini ditutup oleh Mark Locke dan juga Ricky Kambuaya, ataupun nantinya ada Rahmat Irianto. Mereka tidak akan jalan bermain. Bola-bola itu tidak akan sampai ke Reong Bun Heng ini. Ya, karena ini kan pemain yang saya bilang berbahaya. Kemudian bagaimana juga Yakob atau Asnawi ini bisa juga mengawasi pergerakan dari Pisot Lim dan Chang Thea Sieng. Ini 2 pemain yang juga bisa bergerak dengan cepat dari sisi sayap. Tapi sekali lagi yang berbahaya adalah Reong Bung Hen ini. Nah, makanya
pertarungan ada di Mark Klok sini. Kalau Mark Klok mampu untuk bisa mengendalikan bersama dengan Ricky Kambuaya yang menutup Om Campolin ini, yang juga dia ikut membuat gol sebenarnya di pertandingan pertama, ya di gol pertama Kamboja melawan Filipina bersama dengan Sosohana, kita akan berhasil. Ya, mereka akan sulit untuk mengalahkan kita. Ya, apapun yang harus dilakukan karena ini kita bermain di kandang sendiri dan dengan kualitas permainan yang bagus. Dan saya meyakini kalau dicari siapa yang akan mencetak gol bagi tim Indonesia, kemungkinan itu di garis depan Witan, Spaso yang paling penting. Kalau bicara 90% atau 95% Spaso punya kemungkinan besar membuat gol. Di samping Witan atau Sadil Ramdhani, entah dengan Egy juga akan main pertama atau Sadil, inilah di depan yang pasti di atas 90% akan membuat gol. Kalau Mark Klok itu akan muncul nantinya ya sesekali aja bersama dengan Ricky Kambuaya, kemungkinan mencetak gol juga ada. Jadi hanya ada 5 pemain tadi yang saya sebut ya. Spaso, Witan, Sadil, Klok atau Ricky Kambuaya. Itu yang akan membuat gol ke gawang Kamboja. Kalau Sadil tidak ada ya pasti Egy ya, itu saya bilang. Jadi 5 pemain ini yang potensinya menggetarkan gawang Kamboja sangat besar. Nah, kita tunggu bagaimana, berapa hasil yang akan kita menang. Kita saksikan bersama-sama. Dukungan besar dari supporter Indonesia, doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim kita bisa memenangkan laga pertama melawan Kamboja di GBK. Oke, dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih banyak buat W88 yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan, juga Astra Credit Companies, ya, ACC, dan Dabinter, jagonya pompa air bersama Delis Resto. Ciao.